Studi Ilmu Komunikasi kelas 05. Saya mahasiswa dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Saya akan mereview materi komunikasi interpersonal yang bertemakan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata. Contoh nonverbal ialah menggunakan gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, penggunaan objek seperti pakaian, potongan rambut, dan sebagainya. Simbol-simbol serta cara berbicara seperti intonasi, penekanan, kualitas suara, gaya emosi, dan gaya berbicara. Para ahli di bidang komunikasi nonverbal biasanya menggunakan definisi tidak menggunakan kata dan tidak menyamakan komunikasi nonverbal dengan komunikasi non-lisan. Contohnya, bahasa isyarat dan tulisan tidak dianggap sebagai komunikasi nonverbal karena menggunakan kata. Sedangkan intonasi dan gaya berbicara tergolong sebagai komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal juga berbeda dengan komunikasi bawah sadar yang dapat berupa komunikasi verbal ataupun nonverbal. Kadang-kadang nonverbal bertindak sebagai penghalang untuk berkomunikasi secara efektif karena penerima tidak dapat memahami apa yang pengirim katakan dan mungkin menafsirkannya dengan salah. Fungsi dari komunikasi nonverbal adalah untuk menekankan komunikasi nonverbal digunakan untuk menonjolkan atau menekankan beberapa bagian dari pesan verbal. Misalnya saja, Anda mungkin tersenyum untuk menekankan suatu hal yang mungkin saat Anda tersenyum itu menandakan perasaan hati Anda sedang senang atau sedang bahagia. Yang kedua, untuk melengkapi atau komplement. Komunikasi nonverbal digunakan untuk memperkuat warna atau sikap umum yang dikomunikasikan oleh pesan verbal. Yang ketiga, untuk menunjukkan kontradiksi. Pesan verbal dapat bertentangan dengan gerakan nonverbal. Sebagai contohnya, Anda dapat menyilangkan jari atau mengedipkan mata untuk menunjukkan bahwa yang Anda katakan itu tidak benar. Yang keempat, untuk mengatur. Gerak-gerik nonverbal dapat mengendalikan atau mengisyaratkan keinginan untuk mengatur arus verbal. Contohnya, mengerutkan bibir, mencondongkan badan ke depan, atau menggerakkan tangan untuk menunjukkan Anda ingin mengatakan sesuatu. Yang kelima, untuk mengulangi. Misalnya, menyertai pernyataan Yang kelima, untuk mengulangi. Misalnya, menyertai pernyataan verbal apa benar dengan mengangkat alis mata. Yang keenam, untuk menggantikan, misalnya mengatakan oke dengan tangan tanpa berkata apa-apa yang dapat digantikan dengan menganggukkan kepala untuk mengatakan ya, atau menggelengkan kepala untuk berkata tidak. Jenis-jenis komunikasi nonverbal. Jenis komunikasi antar pribadi personal yang tidak diekspresikan secara verbal atau dengan ucapan disebut komunikasi nonverbal. Ada banyak komunikasi nonverbal. Yang pertama, gerakan tubuh atau kinesik, misalnya gerakan tangan atau mengangguk atau menggelengkan kepala. Yang kedua, postur tubuh atau bagaimana Anda berdiri, duduk, apakah lengan Anda disilangkan, dan sebagainya. Yang ketiga, kontak mata, di mana jumlah kontak mata yang sering Anda menentukan tingkat kepercayaan dan kepercayaan. Yang keempat, para bahasa atau aspek-aspek suara yang terpisah dari ucapan seperti nada dan kecepatan berbicara. Yang kelima, kedekatan atau ruang pribadi atau proxemic yang menentukan tingkat keintiman. Yang keenam, ekspresi wajah termasuk tersenyum, mengerutkan kening, dan bahkan berkedip. Yang keenam, perubahan fisiologis. Misalnya lebih banyak berkeringat atau berkedip ketika gugup. Kesimpulannya, komunikasi nonverbal adalah
bagian yang sangat kompleks namun integral dari keseluruhan keterampilan komunikasi. Namun, orang sering sama sekali tidak menyadari perilaku nonverbal mereka. Kesadaran dasar tentang strategi komunikasi nonverbal melebihi dan di atas apa yang sebenarnya dikatakan. Dapat membantu meningkatkan interaksi dengan orang lain. Pengetahuan tanda-tanda ini dapat digunakan untuk mendorong orang berbicara tentang keprihatinan mereka dan dapat mengarah pada pemahaman bersama yang lebih besar yang pada akhirnya adalah tujuan komunikasi.